Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Hendaklah merasa cemas orang-orang yang seandainya di belakang mereka muncul generasi yang lemah, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan juga hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, sidang jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang saya hormati dan saya muliakan. Judul pengajian kita atau tausiah zuhur ini adalah mendambakan generasi muda yang kuat. Landasan kita adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang telah kita bacakan tadi, di mana kita disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa cemas, untuk merasa khawatir kalau nanti di belakang kita muncul generasi yang lemah, muncul zurriyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Apanya yang lemah? Karena ayat ini berhubungan juga dengan ayat kewarisan, maka juga yang lemah itu adalah lemah fisik, termasuk juga lemah agama. Lemah fisik, lemah mental, lemah agama. Ini yang harus kita cemaskan. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita harus mengharapkan generasi muda yang kuat, yang tangguh keberagamaannya. Apa arti keberagamaan itu? Yang tangguh akidahnya kuat. Begitu juga giat ibadahnya, dan juga akhlaknya, akhlak yang terpuji, al-akhlak al-mahmudah, yang terpuji. Kalau kita berkaca kepada Al-Quran, jelas Luqmanul Hakim telah mencontohkan
Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 12 itu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di saat dia memberikan pengajaran, memberikan bimbingan, memberikan motivasi. Dengan penuh kasih sayang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai ananda tercinta, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah." Ini adalah pembinaan akidah. Kenapa tidak boleh mempersekutukan Allah? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar suatu keaniayaan yang besar. Ini antara lain disampaikan oleh Luqman. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kalau kita khawatir, tentu kita harus ada persiapan, harus melakukan upaya-upaya untuk melakukan pendidikan kepada anak-anak kita supaya mempunyai akidah yang kuat. Terlebih-lebih di masa pandemi sekarang ini, di mana tantangan semakin kuat, tantangan semakin bermacam-macam. Begitu juga hal berhubungan dengan ibadah. Luqman mengatakan aqimis shalah, dirikan salat. Begitu juga berkenaan dengan akhlak, Luqman mengajarkan wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau palingkan dirimu, wajahmu dari orang lain, dari manusia. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Ini tentu adalah upaya-upaya yang perlu kita lakukan. Di samping juga mempersiapkan anak-anak kita yang kuat fisiknya. Kuat fisiknya. Misalnya dengan gizi yang seimbang, dengan olahraga yang seimbang. Kita berikan motivasi, dorongan kepada anak-anak kita, sehingga jasmani dan rohani seimbang, berjalan dengan seimbang. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk itu tentu kita berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim memberikan pedoman segala sesuatu. Berkenaan dengan keagamaan sudah jelas tadi itu. Berkenaan dengan ekonomi sudah ada bimbingan ekonomi yang kuat. Bagaimana persatuan dan kesatuan juga. Sehingga Al-Quran itu dikatakan ma farratna fil kitabin min syai'. Tidak ada yang alpa, tidak ada yang kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Quran. Semuanya ada. Sehingga Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjadi penjelas segala sesuatu. Karena Al-Quran demikian kompleks, kaum muslimin dan muslimat, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra itu, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, yang paling benar, yang paling sempurna, dan juga memberikan kabar gembira, informasi yang menyenangkan, menggembirakan kepada orang-orang beriman yang beramal saleh. Apa informasinya? Anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya untuk mereka Allah sediakan pahala yang besar. Tapi sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Seimbang.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, tidak percaya adanya hisab nanti, pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan informasi bahwa Allah sediakan untuk mereka azab yang besar, azab yang pedih. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentu kita sebagai orang yang berkeyakinan, orang yang punya tanggung jawab, orang yang punya di belakang kita anak-anak dan cucu-cucu kita, mari kita merasa khawatir, tapi tidak hanya semata-mata khawatir, diikuti dengan pekerjaan kita, diikuti dengan amal kita, action kita untuk mempersiapkan mereka sesempurna mungkin, fisik, material, dan juga rohani atau keagamaan mereka. Mudah-mudahan kaum muslimin hal ini menjadi perhatian kita bersama. Lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allah